Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya Ing Sodikin, SMA Negeri 12 Jakarta. Melangkah bersama membangun prestasi. Kita akan belajar mengenai laporan keuangan perusahaan jasa. Dan topik untuk kali ini adalah laporan laba rugi atau income statement. Baik, kita lanjut. Laporan laba rugi adalah laporan tentang kinerja atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Laporan ini menyajikan seluruh pendapatan dan beban atau pengeluaran perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, unsur laporan laba rugi adalah pendapatan atau revenue, dan yang kedua adalah beban atau expense. Kemudian ada pernyataan di sini dikatakan laba atau untung atau profit jika pendapatan lebih besar daripada beban. Sebaliknya, perusahaan mengalami rugi atau loss jika pendapatan lebih kecil dari beban. Kemudian format atau bentuk laporan laba rugi itu ada dua. Yang pertama, bentuk single step atau langsung. Pada bentuk ini semua pendapatan ada di bagian atas dan semua beban dikelompokkan di bagian bawah. Tidak sulit untuk membuat laporan laba rugi ini. Anda hanya harus memasukkan dua komponen, yaitu pendapatan dan beban. Dalam metode langsung, Anda tinggal memasukkan hasil keuntungan dan beban di kolom yang berbeda, kemudian hitung berapa selisih yang didapatkan dari keduanya. Kita lihat formatnya seperti ini. Ya, ini single step. Jangan lupa bahwa setiap laporan harus ada judul. Nah, di sini ada pendapatan, misalnya ada pendapatan jasa, pendapatan komisi, bunga. Di bawah ini dijumlahkan. Kemudian kelompok kedua adalah beban. Ada beban gaji, beban pelengkapan, beban sewa juga dijumlah. Kemudian antara pendapatan dan beban ini laba atau rugi bersih nanti yang di akhir ini. Berikutnya, bentuk yang kedua adalah multiple step atau bertahap. Pada bentuk ini, pendapatan dan beban dibedakan menjadi pendapatan dan beban operasional dan non-operasional. Pendapatan dan beban operasional disajikan pertama dan yang non-operasional disajikan di bawahnya. Nah, jika Anda menginginkan hasil yang lebih spesifik, silahkan gunakan metode tidak langsung atau multiple step ini. Kita lihat, ini seperti ini bentuknya. Ini judul pertama. Dan ini ada pendapatan operasional. Nah, pendapatan itu di sini umpamakan ada pendapatan jasa. Kemudian ada beban operasional. Beban juga beban operasional ya. Misalnya beban gaji, beban pelengkapan, beban sewa, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya pendapatan atau beban non operasional. Nah, ini laba rugi, ini operasional, nanti akan diketahui jumlahnya berapa. Berikutnya adalah pendapatan atau beban non operasional. Demikian juga sama, misalnya pendapatan komisi, pendapatan bunga. Nah, kemudian ada beban bunga misalnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa apa sih yang dimaksud dengan pendapatan operasional? Pendapatan atau beban operasional adalah pendapatan atau beban yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan usaha atau kegiatan pokok. Ya, makanya di sini ada pendapatan jasa, gaji. Nah, kalau yang di luar usaha, seperti misalnya pendapatan komisi, pendapatan bunga atau beban bunga. Nah, selanjutnya maka akan diketahui laba atau rugi non operasional, maka akan diketahui laba atau rugi bersih.
Demikian untuk bentuk laporan laba rugi. Nah, kemudian selanjutnya data keuangan untuk menyusun laporan laba rugi itu diperoleh dari dua sumber. Bisa berasal dari persamaan dasar akuntansi atau juga dari neraca saldo disesuaikan. Pasti kalian sudah paham ya neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian yang berikutnya kita lihat yang pertama. Nah, ini contoh, saya berikan contoh. Ini persamaan dasar akuntansi. Emang di sini nih, maaf, ini adalah periodenya bulanan. Nah, kalau tahunan kan di sini Desember. Nah, diketahui di sini persamaan dasar akuntansi ya, ini adalah sebagai sumber data untuk membuat laporan laba rugi. Nah, kita lihat dengan menggunakan single step, tetap ya, judulnya jangan lupa. Yang pertama pendapatan ya, ini tadi kan sumbernya pendapatan. Kita lihat ada lagi pendapatan di sini. Nah, ini pendapatan yang kedua 3 juta rupiah. Kemudian dijumlahkan totalnya jumlah pendapatan sekian. Berikutnya kita lihat ada beban sewa, beban gaji, ada beban listrik, kemudian ada beban perlengkapan ya, totalnya masing-masing seperti ini 300, 500, 200 dan 700. Kemudian dijumlahkan, maka total beban berapa? 1.700.000. Kemudian pendapatan dikurangi beban ya, karena ini pendapatannya lebih besar, bebannya lebih kecil, maka ini kelihatannya laba, berarti laba bersihnya 2.500.000. Kemudian yang kedua masih persamaan dasar akuntansi tapi bentuknya multiple step atau bertahap ya. Kita lihat seperti apa, tetap judulnya di sini tulis dulu pendapatan dan beban operasional, disatukan saja. Nah, berarti pendapatan terlebih dahulu, pendapatan jasa, ini sama pendapatan jasa, kemudian beban apa dijumlahkan dulu ya, ini jumlah pendapatan, kemudian berikutnya adalah beban operasionalnya, ada beban sewa, ada beban gaji, beban listrik, ada beban perlengkapan. Ini semua beban operasional ya, dijumlahkan. Kemudian jumlah beban operasional, jumlah beban operasionalnya 1.700.000. Kemudian diketahui laba operasional ini 2.500.000. Nah, kita lihat pendapatan dan beban non operasional. Kita lihat di sini apakah ada. Nah, nampaknya di persamaan dasar akuntansi ini tidak ditemukan, misalnya pendapatan apa nih, di sini tidak ada pendapatan bunga atau pendapatan komisi misalnya, ternyata tidak ada, maka jumlahnya 0. Kemudian beban juga tidak ada, beban bunga misalnya atau beban tidak ada, maka diketahui jumlahnya adalah 0. Berarti laba bersih tetap ya, tidak berubah karena tidak ada pendapatan dan beban non operasional. Jadi laba bersih 2.500.000 sama ya, hasilnya tetap sama. Baik, kita lanjut ke laporan laba rugi yang bersumber dari neraca saldo disesuaikan. Nah, ini yang kemarin kita pernah pelajari. Nah, saya ambil data dari neraca yang ini. Nah, sebetulnya kalau sudah bikin atau buat neraca lajur ini akan sangat dengan mudah, karena di sini sudah dikelompokkan mana laba rugi, mana neraca. Tinggal mindahkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang akan kita ambil yang dari sini aja nih. Tetapi kalau sudah dibuat ini sebetulnya akan semakin mudah. Nanti hasilnya juga sama, kita lihat ya. Nah, yang pertama kita lihat yang bentuk single step atau langsung ya. Kita lihat, nah ini karena ya travel, sebetulnya ada judulnya cuman karena tidak muat jadi saya hilangkan sementara, tapi di laporannya saya munculkan kembali. Nah, ini pendapatan jasa, kita lihat pendapatan. Nah, ini nih, ini 27, ini dalam ribuan ya, berarti 27.500.000.
Kemudian yang berikutnya masih ada pendapatan. Rupanya pendapatan hanya ada satu. Berarti tinggal menghitung bebannya. Nah, sekarang beban nih, dari sini beban gaji 10 juta, kemudian beban transportasi 900.000, beban iklan, beban telepon ini ya. Kemudian ini beban listrik, ke bawah lagi ada beban perlengkapan, kemudian beban sewa, kemudian ada beban penyusutan perlengkapan, maaf nih, peralatan ini ya, beban penyusutan peralatan, kemudian nah ini beban, cuma hanya itu saja. Kemudian dijumlahkan totalnya 13.650.000. Maka pendapatan dikurangi, ini kelihatannya masih tetap pendapatan lebih besar daripada beban, maka kelihatannya ini akan untung ya, laba bersihnya 13.800.000. Kalau kalian perhatikan di yang kemarin sudah disampaikan di pertemuan yang lalu ya, saya ambil dari neraca yang saya jadikan sebagai panduan untuk menyusun neraca lajur. Oke. Dan berikutnya yang kedua dalam bentuk multiple step. Kita lihat sama diawalinya, kemudian sini ditulis pendapatan dan beban operasional. Pendapatan ternyata di sini hanya ada satu, kemudian beban gaji ya sama, ini karena gaji ini adalah beban operasional, transportasi juga, beban iklan, beban telepon, beban listrik, kemudian beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan. Nah, ini semua adalah beban operasional. Kita lihat jumlah bebannya, kemudian diakumulasikan, maka muncullah laba operasional 13.850. Kita lihat ada pendapatan dan beban non operasional. Nah, apakah ada di sini? Kita lihat pendapatan bunga misalnya atau pendapatan yang lain tidak ada. Bebannya ada, beban bunga misalnya tidak ada juga, maka dianggap tidak ada yang tergolong kepada pendapatan dan beban non operasional. Maka laba non operasionalnya kosong, berarti dijumlahkan tetap 13.850.000. Nah, itu laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi sangat mudah kalau dicermati dengan sungguh-sungguh. Laporan ini penting untuk apa? Ingat bahwa laporan keuangan adalah merupakan sebuah acuan ya, bagi siapa, terutama di dalam acuan untuk mengambil keputusan bagi internal misalnya pimpinan ya, eksternal juga bagi kreditur misalnya. Oleh karena itu harus hati-hati dalam menyusun laporan ini. Kita lihat latihan soal. Nah, ini laba rugi perusahaan diperoleh dari hasil selisih antara harta dengan utang, harta dengan beban, harta dengan modal, pendapatan dengan modal, pendapatan dengan beban. Kita lihat ya. Rumusnya kan laba rugi itu, laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurang beban. Berarti jawabannya pendapatan dengan beban. Jadi selisih antara pendapatan dengan beban. Yang kedua, Biro Travel Kanaya pada tanggal 31 Desember 2019 mempunyai data keuangan sebagai berikut. Nah, ini kas, pendapatan, beban gaji, beban listrik, pendapatan lain-lain, prepay. Bahkan data di atas Biro Travel Kanaya mengalami. Kita lihat apa yang dialami. Coba pikirkan dari data ini apa yang dialami. Berarti tetap harus mengetahui dulu. Kalau menghitung laporan laba rugi berarti harus tahu unsur yang terkandung di dalamnya. Berarti ada pendapatan, diketahui pendapatan 20 juta. Kemudian bebannya ada 3 nih, beban gaji. Nah, kemudian ditanya berapa laba rugi Biro Travel Kanaya.
Nah, sebelum dilanjutkan, ketika kalian menemukan soal atau data seperti ini dan kalian diminta untuk menghitung atau menyusun laporan laba rugi, kalaupun di sana ada data yang lain seperti di sini ada kas, ada prepay, ya tentunya tidak perlu kalian terpengaruh. Ini kalau di soal biasanya pengecoh. Tapi kalau kalian sudah paham dengan rumus, dengan pengetahuannya, pasti tidak akan terkecoh. Nah, oleh karena itu makanya yang perlu diketahui hanya dua unsur ini, pendapatan dan beban. Nah, ditanya berapa laba rugi Biro Travel Kanaya. Ya, laba atau rugi nih, kita lihat. Laba rugi sama dengan pendapatan beban. Ya, laba atau ruginya kita lihat di sini. Ya, hitung, berarti pendapatan jasanya 20 juta dikurangi ini nih, beban gaji plus beban listrik, beban lain-lain, maka diketahui 20 juta dikurangi 10.400.000. Nah, ini laba atau rugi? Kita lihat. Kelihatannya sih laba, karena pendapatan lebih besar daripada beban sebesar 9.600.000. Berarti yang betul adalah ini laba ya, hati-hati, tidak boleh terkecoh. Kemudian yang berikutnya, sebuah perusahaan menderita rugi 5 juta apabila jumlah beban 8 juta dan pengambilan untuk kepentingan pribadi 1 juta, maka besarnya pendapatan adalah berapa? Kita lihat, diketahui ruginya dulu nih, rugi tadi 5 juta, beban prepay 1 juta. Ini ada yang ada di soal ini. Kita himpun dulu, ditanya berapa pendapatan yang diperoleh. Kita lihat rumusnya, laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi beban. Labanya sudah diketahui belum? Ya, rugi, ternyata rugi ini 5 juta ya kan, berarti di sini ada minus ya, rugi. Pendapatannya belum, sudah diketahui belum? Nah, karena ditanyakan, ini yang ditanyakan, maka berarti pendapatannya di sebelah sini ya, artinya karena yang ditanya pendapatan, berarti 8 juta pindah sebelahnya jadi plus, berarti plus 8 juta minus 5 juta, berarti pendapatannya adalah 3 juta ya, berarti jatuhnya di yang C. Demikian anak sekalian, terima kasih. Melangkah bersama membangun prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.